Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ma ba'd. Ibu yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi menjelang siang ini kita akan membahas tema menguatkan keimanan. Ibu sekalian, pelajaran terpenting yang diberikan oleh warga Gaza, meskipun mereka mengalami penderitaan, ya, dibombardir sama Yahudi Zionis itu sampai lebih daripada 50%. Kalau Gaza itu sudah hancur sebanyak lebih daripada 40.000 ton bahan peledak yang sudah dijatuhkan di sana. Bahkan setelah perundingan damai kemarin dengan tukar menukar tawanan, mereka lebih ngawur lagi kemarahan. Ya, sekolah diserang, ya, tempat fungsi diserang, sudah ngawur lagi. Bahkan tadi saya dapat kiriman pernyataan Presiden Yahudi Zionis mengatakan bahwa yang terjadi sekarang bukan sebatas perang antara Yahudi Zionis dengan Hamas, tapi ini adalah peperangan antara Barat dengan Islam. Jadi mereka seakan-akan menjadikan bagian daripada front terdepan untuk kepentingan Barat. Sementara Hamas dianggap perwakilan front terdepan dari umat Islam. Artinya ini bukan main-main. Tetapi yang terjadi justru Yahudi Zionis di-backup habis oleh Barat dengan kekuatan senjata, dengan uang, dengan media, dengan intelijen, dengan pasukan dan seterusnya. Tapi yang terjadi dengan Hamas tidak seperti itu. Ya, dunia Islam menutup mata. Yang datang hanya sebatas bantuan-bantuan kemanusiaan. Ya, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena masalah ini bukan pada korban manusianya, ini masalah peperangan. Ya, masalah penghancuran terhadap peradaban, terhadap umat manusia. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa memang umat Islam ini bahwa keimanannya masih banyak yang bermasalah. Lalu, padahal Allah mengatakan dalam ayat ke-10 surat Al-Hujurat. Kita mulai dari sini dulu ya. Bagaimana pentingnya penguatan keimanan. Innama mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang ketemu dibaca terjemahan yang keras.
Ya, sesungguhnya dalam bahasa Arabnya namanya innama. Innama itu adalah suatu penetapan yang bersifat terbatas. Hanya saja. Lebih tepat terjemahnya apa? Hanya saja, tidak ada yang lain. Ya, innama itu adat hasab. Itu pembatasan. Artinya tidak akan ada kelompok manusia lain, ya Bu, seperti orang-orang beriman. Ya, karena ikatannya bukan ikatan duniawi, bukan ikatan hanya sebatas perasaan, atau ikatan darah, atau ikatan tanah, ya Bu. Makanya Allah memberikan pembatasan. Makanya persaudaraan dalam kehidupan manusia itu ada 5 macam. Persaudaraan dalam kehidupan manusia ada, Bu? Ada 5 macam. Pertama, namanya al-ukhuwah al-basyariyah. Jadi kita banyak dengar di masyarakat dengan tokoh-tokoh mengatakan persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan apa? Kemanusiaan. Kalau ibu sebagai seorang dokter, ya Bu, ada seorang kecelakaan atau terluka, ibu tani, ibu berarti nggak usah nanya kamu agamanya apa, kamu dari mana? Karena apa? Ikatan kemanusiaan. Nah, ini ikatan kemanusiaan ini itu difasilitasi oleh PBB. Makanya di sana ada hak asasi manusia. Menurut versi mereka, namanya ikatan apa? Persatuan bangsa-bangsa untuk menyatukan seluruh umat manusia. Meskipun realitasnya hak veto itu hanya diberikan kepada beberapa negara saja. Ya. Dan yang ngasih fasilitas PBB itu Yahudi juga. Ya, makanya dalam usaha lewat PBB banyak umat Islam yang tidak mendapatkan hak, apalagi hak politik. Ya. Seperti sekarang ini Yahudi udah populer sekali. Bagaimana kejahatannya secara kemanusiaan? Genocide luar biasa. Semua menyaksikan dunia ini, ya. Tapi tidak bisa berbuat apa. Nah, ketika Serbia melawan apa Cechnya dan sekitarnya, ya tapi itu genocide itu. Datanglah mujahidin membela saudaranya sana. Karena ketakutan mujahidin datang ke sana, maka diturunkan namanya Amprovo. Amprovo itu pasukan dari berbagai negara yang di bawah PBB untuk menjadikan perdamaian di tempat itu. Tujuannya bukan untuk perdamaian, untuk mengusir mujahidin. Jadi luar biasa. Tapi yang ada di Gaza, mujahidin tidak bisa ke sana. Tidak seperti Cechnya. Ya, pintunya banyak masuknya. Tapi di Gaza tidak bisa masuk. Kecuali yang lewat Rafah. Rafah lewat Mesir. Mesir menjadi pelindung Yahudi yang luar biasa. Sehingga tidak ada cara bagi mujahidin untuk masuk ke Gaza. Kesulitan. Tapi alhamdulillah, rupanya Al-Qassam sudah menyiapkan 40.000 pasukan untuk melawan Yahudi ini dalam jangka panjang. Nah, mereka sudahnya 40.000 yang sampai sekarang baru dipakai cuma 5.000. Masih ada berapa? 35.000. Dan mereka ada 10.000 pasukan khusus. Jadi mereka sudah menyiapkan jangka panjang. Tapi markas mereka di mana? Pos mereka di mana? Di bawah tanah. Sehingga tidak bisa dibom. Karena mereka tidak bisa dibom, akhirnya Yahudi dalam kabut, panik, yang dihantam masyarakat sipil, termasuk rumah sakit, sekolahan, tempat-tempat penampungan. Dan itu semua melanggar hukum internasional. Nah, dalam perang itu pun ada aturan internasional, semua dilanggar. Tapi dunia cuma hanya menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, kenapa PBB tidak mengirim Amprovo?
untuk melindungi rakyat sipil yang di Gaza. Waktu diceknya dikirim gitu. Jadi dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Begitulah kalau ikatan manusia dibangun di atas dasar kemanusiaan. Banyak ketidakadilan. Oke, lanjut ya. Ini persaudaraan atas dasar apa? Manusia. Kalau ada orang lapar, kasih makan. Gak usah nanya agamamu apa, dari mana, bangsamu apa, etnismu apa, nggak perlu, kasih makan. Kalau sakit obati, itu namanya apa? Kemanusiaan. Kita harus punya empati ya kepada sesama manusia. Tapi yang terjadi dengan Yahudi di Zionis itu memperlakukan warga Palestina sebagai binatang. Jahat. Ya, padahal mereka ini asli sepupu itu. Yahudi sama Arab Palestina itu sepupu. Ya, Arab itu dari mana? Dari Ismail. Yahudi dari mana? Dari Ishak. Asalnya mereka itu sepupu itu. Tapi karena ajaran yang menyimpang, makanya kalau ibu baca di Al-Quran, kalau katakan ya Bani Israel, boleh gerak boleh. Jangan-jangan dia Yahudi juga ini. Dia berlupa. Kalau terangkan ya Bani Israel, itu maknanya wahai keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub. Makanya Israel tidak boleh dilaknat. Israel itu bahasa Ibrani namanya hamba Tuhan. Israel adalah hamba Tuhan. Israel itu hamba Tuhan. Nah, kalau dikatakan wahai Bani Israel, berarti mereka keturunan Nabi apa? Yakub. Yakub anaknya siapa? Yakub namanya Bu, anak Nabi siapa? Nabi Ishak. Cuma di sini ya, saya Yahudi kalau di atas ini dia biasa. Ya Bu, jadi apa ya Bu? Saya tahu nama Nabi Yakub itu julukan buat Nabi Yakub karena dia ahli ibadah. Makanya tidak ada manusia di dunia ini seperti Nabi Yakub. Istrinya 4, anaknya 12, semuanya laki. Pusing kan? Ini baru kita punya anak 1, 2 laki yang pusing. Ibu. Nah, Nabi Yusuf itu anak Nabi Yakub yang ke-11. Baik itu namanya Binyamin. Ibu. Yang pertama namanya Ruben. Ya. Levi dan seterusnya itu 12 anak Nabi Yakub itu semuanya laki. Dari 4 istri. Maka cerita yang paling menarik dalam kehidupan manusia itu ya cerita Nabi Yusuf. Bagaimana anak saudaranya mau menghabisi Nabi Yusuf. Cerita yang paling indah, paling menarik. Makanya Allah katakan inna wahayna ilaika ahsana qasas. Kami wahyukan kepada Muhammad kisah yang terbaik. Itu kisah Nabi Yusuf. Karena dari keluarga besar, 12 saudaranya, semua laki, ya. Dan itu bapaknya namanya Yakub. Ibu, anak saya laki 6. 6 aja pusing, ya. Apalagi 12, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Maka kalau perhatikan ya Bani Israel, berarti maknanya mereka masih berjalan di atas kebenaran. Ikuti Nabi Yakub. Tapi ketika Allah mengatakan Yahudi, siapa Yahudi itu? Ya, Bani Israel yang menyimpang dari jalan Allah. Lalu, jadi Yahudi itu Bani Israel yang menyimpang dari jalan
Mereka ketemu Nabi Yakub juga, tapi sudah menyimpang jalannya. Ada Yahuda ya. Kayak kita Yahuda itu. Nah, ibu-ibu yang suka pakai Levi's, nah itu anaknya Nabi Yakub yang juga bandel. Ya, akhirnya Levi's itu yang pakai. Levi itu salah satu anak dari Nabi Yakub, tapi yang bandel. Ya, makanya tandanya bandel orang itu kalau pakai Levi's. Ya, nah Yahuda itu keturunannya jadi Yahudi itu. Artinya kelompok Bani Israel yang menyimpang dari jalan. Jelas itu? Makanya Yahudi dan Quran semuanya ya dicela, dilaknat. Ya coba bukan contohnya. Siapa yang paling benci sama orang beriman ini? Surat Al-Maidah ayat 82. Juga tahu Bu. Surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Itu ada mic-nya ya. Ya, silakan dibaca. Kamu mendapati orang-orang agama keras terhadap orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, dan aku orang Nasrani disebabkan karena di antara mereka itu orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rasul-rasul karena sesungguhnya mereka tidak menyeluruhkan itu. Jadi yang dekat sama kita sebenarnya Kristiani. Alhamdulillah itu. Makanya dia banyak masuk saja, Pak. Orang Kristiani. Itu namanya saja. Kalau pendetanya sadar, kalau orang itu apa? Sadar. Tapi yang paling musuh sama begitu apa? Orang itu. Kira-kira di Indonesia ada Yahudi? Hah? Orang bilang Yahudi PSI. Kenapa? Yahudi PSI ini bukan berarti dia bukan Yahudi, dia Yahudi betul. Mereka datang ke Indonesia tahun 1602 bersamaan dengan kedatangan VOC ke Indonesia. VOC ini rombongan berdagang dari Belanda mau menjajaki Indonesia itu tahun 1502. Nah, di antara rombongan yang datang itu ada kumpulan orang Yahudi. Kemudian mereka mengembangkan gerakan Yahudi Indonesia itu. Makanya saudara Artawijaya menulis buku tentang jejak-jejak Yahudi di Indonesia. Cukup ini menarik data-datanya. Nah, terutama yang tersisa itu yang mereka itu sinagog mereka di kota-kota, ya Jakarta, apa namanya, Bandung, Manado, Surabaya, Medan, itu ada sinagog tempat ibadah Yahudi. Sekarang masih apa? Masih ada. Kemudian kuburan-kuburan orang Yahudi. Menurut data PBB tahun 86 saya baca, ada 3.000 orang Yahudi di Indonesia. 86. Dan 30 Yahudi semuanya masuk ke negeri Israel. Tapi yang tinggal di sana separuh. 150 tinggal 500-nya balik ke Indonesia. Sekarang udah berapa ini? 2023 ya? Masuk 2024. Jumlah mereka sudah 5.000. Pusat gerakan mereka ada di mana, Bu? Di Manado. Makanya di sana ya pembela-pembela Yahudi itu banyak sekali. Ibu, jadi pusat gerakan mereka juga oleh Tempo. Waktu itu saya baca karena ada wawancara dengan tokoh Yahudinya. Itu dimintakan pusat gerakan di mana, Bu? Di Manado.
Itu kesadaran. Ya Bu, di Tolikara Bu, waktu terjadi pembakaran masjid dulu, itu kita kirim tim ke sana, termasuk satu dan rombongan ke sana. Ditemukan oleh tim itu bahwa masyarakat di Tolikara lebih banyak mengibarkan bendera Israel daripada bendera Indonesia. Bahkan di depan rumah mereka itu digambari apa namanya bendera Israel. Ibu biar tahu nih, artinya ketika kita bicara Yahudi bukan cuma ada di Palestina, ada juga. Pertanyaan berikutnya, di mana pusat gerakan Yahudi dulu? Sekarang di Manado. Kalau dulu di mana? Karena 1962 resmi pemerintah Soekarno melarang gerakan Yahudi di Indonesia. Berapa Bu? 1962. Secara resmi dilarang gerakan Yahudi di Indonesia. Sehingga mereka bikin Lions Club, Rotary Club. Ibu, itu punya mereka. Ya, termasuk gerakan politiknya namanya Freemason. Freemason itu adalah gerakan politik yang di dalamnya banyak pengusaha-pengusaha Muslim. Bahkan saya ketemu sama seorang ibu, suaminya dulu adalah ketua Freemason Indonesia. Keren ya? Muslim. Enggak tahu. Karena apa? Freemason memberikan fasilitas kepada para pengusaha. Kalau negeri, mereka gratis semua, dikasih tempat tinggal, dikasih apa. Jadi orang-orang pengusaha itu kan hitungannya untung rugi, ya. Kalau saya masuk itu untungnya apa? Dapat masuk ya. Nah, itu kalau tidak punya bisnisnya, ya, akhirnya nggak kuat. Saya pernah tanya salah seorang karena diri sendiri yang direkrut pengusaha Muslim yang di bawah 40 tahun. Yang masih muda-muda, yang segar, yang maju, itu yang berkata mereka. Saya tanya, salah seorang pengusaha Muslim yang sukses, asalnya di mana-mana, saya tanya jujur, apakah Anda pernah direkrut sama Freemason? Freemasonry, namanya orang yang Freemasonry. Makanya kan, apa namanya, slogan mereka 3 itu, freedom, brotherhood, dan equality. 3 itu, slogan mereka. Kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Kalau lihat apa, slogannya menarik. Kalau kita muda-muda kan, menarik. Nah, saya di Malaysia juga ada senabok Yahudi. Oke, istilahnya masih jalan sampai sekarang. Nah, lebih hal ini Bu. Jadi Ibu biar tahu 1962 secara resmi dilarang yang Indonesia oleh Soekarno, tapi mereka bergerak pakai lembaga-lembaga. Ibu kalau lihat yang namanya Lions Club, Rotary Club, siapa para pengikutnya? Perempuan banyak yang berjilbab. Ya, saya lihat itu gerakan mereka yang di Kalimantan Timur. Saya datang ke sana, saya lihat. Mereka punya rumah budaya namanya. Ngajarkan bahasa Inggris, nari-nari, apa lagi. Ya, untuk merekrut masyarakat. Selalu namanya apa? Rotary Club, Lions Club. Sampai sekarang berjalan tuh, resmi berjalan. Ya. Itu covernya. Ini covernya sosial, kebudayaan, gitu Bu. Nah, yang tidak terlihat itu Freemason ini, gerakan politik di bawah tanah. Bu, saya tanya tadi sama pengusaha yang sukses itu, jujur, apakah Anda pernah ikut jadi anggota Freemason? Kata dia, iya. Jujur dia. Di mana pertemuannya saya tanya? Pertemuannya di Hongkong waktu itu. Saya hadir, saya lihat Yahudi semua. Jadi di belakangnya Freemason Yahudi, akhirnya dia keluar. Saya keluar. Jadi saya nggak mau lanjut. Ini dia keluar. Itu persaksian orangnya masih hidup. Ya. Nah, hal itu sekalian, artinya itu bukan katanya, bukan cerita, bukan hoax ya, tapi itu betul-betul benar.
Nah, kami ada lembaga kajian Zionis Indonesia. Anak muda banyak pengacara, ilmuwan dan macam. Kita sudah kumpul, namanya apa? Forkazi, Forum Kajian Zionis. Forkazi. Nah, kita pantau itu data-datanya apa saja. Di antaranya seorang peneliti Forkazi itu pergi ke Belanda untuk melihat data-data yang tersimpan di sana tentang gerakan Yahudi di Indonesia. Di sana ditemukan sangat mengagetkan. Jadi waktu itu sebelum dilarang 1962, pusat gerakan Yahudi itu di mana, Bu? Di Pondok Gede. Sebelum 62. Sebelum 62 itu pusat gerakan Yahudi itu ada di mana, Bu? Di Pondok Gede. Ternyata menurut data yang Belanda itu Pondok Gede itu artinya Grand Lodge. Grand Lodge. Grand Lodge itu tempat ibadahnya Yahudi. Ya, Pondok Gede bahasa kita ya. Itu terjemahan dari apa? Grand Lodge. Grand Lodge. Bagi tempat ibadah Yahudi. Itu di mana, Bu? Di Pondok Gede. Ibu kalau pergi ke Pondok Gede sekarang sudah di mall. Ya, Bu, nanti sana ibu ketemu Ramayana. Nah, di Ramayana inilah dulunya markasnya Yahudi. Ya, bahkan dia dikatakan ini, makanya di situ dulu pernah dikubur juga apa pimpinan Yahudi yang pembesarnya itu. Nggak ada. Sekarang jadi Ramayana tempat orang belanja. Nah, Manado, sekali Manado. Minahasa. Harus kirim wartawan. Minahasa. Harus kirim intelijen. Di Manado itu sudah banyak situs-situs Yahudi sudah, ya, bahkan informasinya termasuk yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jadi alhasil ini untuk menggambarkan sebagaimana ayat tadi itu ayat 82 surat Al-Maidah, jangan lalai. Ibu, jangan apa? Kadang-kadang kita masih terlalu polos, ya Bu, bahkan polosnya pelontos, ya Bu. Nah, makanya ibu sekalian, sekarang ibu lihat kan MUI mengeluarkan fatwa untuk tidak membeli produk-produk yang pro Yahudi. Ternyata tidak sedikit. Ya, supermarket yang mengeluarkan produk-produk Yahudi itu semakin jadi kosong. Jadi selama ini banyak produk-produk yang kita konsumsi ternyata jadi Yahudi. Nah, makanya umat Islam ini harus didorong untuk maju ekonominya. Betul. Karena selama ini kita terus dimiskinkan, jauhkan dari apa? Kata Pak Nasir, Dr. Muhammad Nasir ini Perdana Menteri pertama Indonesia, pendiri Dewan Dakwah, tokoh umat Islam dari Sumatera Barat. Pak Dr. Nasir mengatakan ini politik Belanda dulu, politik penjajah. Bila umat Islam masih terkait dengan ibadah, pengajian, ya Bu, biarkan. Tapi kalau umat Islam sudah terkait dengan ekonomi, maka harus dipantau. Tapi kalau umat Islam sudah mulai terkait dengan dipenjarain hamba Allah. Hanya digunakan oleh Islam. Jadi sekarang, ya, harus apa? Itu kan resmi. Bercara dengan Menko. Jadi menghadirkan asal juga. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saya menemukan surga di penjara. Jadi ibu sekalian, makanya selama kita di jalan Allah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesulit hidup ibu, ya Bu, lebih sulit dari penjara. Sesulit hidup kita, masih sulit dari Gaza. Ya, lihat di mana Gaza itu, imannya dahsyat.
Bu, rumahnya hancur, orang tuanya sudah terbunuh, bapak sudah terbunuh. Ada anak kecil-kecil yang tinggal sendirian gitu. Ditanya, gimana nanti kehidupanmu? Kami masih punya Allah. Coba itu. Kita harus belajar dari mereka itu. Itulah keimanannya yang hebat. Ya, ini baru punya masa dikit, nangis. Punya masa dikit, tele, uang. Punya masa dikit, nah Bu, stres, depresi. Ya Bu. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau punya masalah, Bu, Nabi Muhammad mengajarkan kalau punya masalah apa? Wudhu, sholat. Ya Bu, wudhu, sholat. Kena penyakit, kena apa namanya kecelakaan atau kena musibah yang lainnya. Ini saya ke sini, istri saya lagi menuju kemana Bu? Ke harapan kita. Masalah jantung. Lagi dia itu gede, itu saya gitu. Itulah itu. Tidak ada hidup nggak ada ujian. Tidak ada hidup nggak ada ujian. Tapi di saat yang sama, ini hari pagi tadi pagi saya mau ke sana, ada seorang hamba Allah menjual mobilnya dan hasil penjual mobilnya dikirim ke lembaga kami untuk disampaikan ke Palestina. Ya, tunjukkan rekeningnya itu. Ada rekeningnya. Dikirim ke saya dari hasil penjual mobilnya untuk disampaikan mana. Dia jual mobil. Masya Allah. Sementara kita kalau mau sedekah carinya recehan. Itu paling kecil yang mana? Ya, cari kecil. Bukan cari yang paling besar. Yuk. Bu, surga itu mahal. Ya Bu, makanya ciri ahli surga apa? Hah? Ciri ahli surga apa ini? Surat Al-Imran 1:34. Buktikan tuh kalau kita mau calon ahli surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 1, 3, 4. Itu cirinya surga. Itu ada mic-nya. Bagian dibaca ada mic-nya. Nah, biasanya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sakit. Tuh, pertama apa? Ciri ahli surga, Bu. Suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah, dalam kaya maupun miskin. Makanya infak jangan nunggu kaya. Tuh ayatnya tuh. Kaya maupun miskin tetap berinfak. Tuh, amal kamu termasuk kepada suamimu, kepada anakmu. Jangannya maunya menang sendiri. Terus kamar dikunci, suaminya suruh tidur di luar. Maafin. Itu suamimu tuh, maafin. Gitu ya. Makanya itu calon ahli surga itu baru menahan marah. Kemudian apa? Suka memaafkan. Gitu. Tuh, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Ya Bu, makanya terus sekalian, inilah iman. Jadi iman ini harus mengarah ke situ. Kalau imannya tidak mengarah ke situ, berarti imannya main-main. Ya Bu, jangan kita imannya main-main, harus benar. Oke Bu, lanjut Bu ya. Ini saya baru bicara tentang ikatan apa? Kemanusiaan. Itulah bentuknya nanti mimpi. Dan Ibu tahu kejahatan kemanusiaan terbesar pada sahabat. Tadi ayatnya 82 surat Maidah. Apa tadi? Yahudi dan musyrik. Oh, sekarang Barat itu semua dibakar Yahudi, sementara Cina yang sekitarnya itu bilangnya musyrik. Jadi sekarang kita dikuasai oleh dua kekuatan, Yahudi sama musyrikin itu. Gak tahu kita. Dan jangan lupa
Kalau bicara politik, ada namanya geopolitik. Geopolitik ini apa? Geopolitik kaitan dengan pihak luar ke Indonesia. Makanya saya memberikan pertanyaan, belum dapat jawaban. Ya, nah, dari suaminya ibu ya betul-betul jawab itu. Ya Bu, coba saya butuh peta penguasaan asing terhadap Indonesia. Jadi yang pidato Pak Prabowo sekarang kemarin ke MUI mengatakan saya sebenarnya ingin menjadi presiden karena masalahnya sampai sekarang ternyata masih ada. Apa itu? Kekayaan Indonesia ada di luar. Kekayaan Indonesia ada. Jangan bicara kekayaan Indonesia di luar. Ini kekayaan asing yang ada di Indonesia. Ayo, bongkar-bongkaran itu. Sebesar apa itu kekayaan mereka di Indonesia? Bukan di luar ya. Ini yang belum tidak pernah dibongkar. Ini yang tidak pernah diungkap. Kekayaan asing di Indonesia. Kalau kita lihat itu artinya kita ini dijajah. Makanya yang ditetapkan cuma UMR. UMR kecil lah. 5 juta, 6 juta kecil lah UMR itu ya. Kapan kita menjadi raja di negeri? Jadi itu. Aduh. Makanya manpower kita ini paling murah, Ibu. Ya. Kita dinilainya cuma jutaan. Padahal sebenarnya kita ini orang hebat. Cuma kurang dihargai. Makanya orang pintar kita kan berlari keluar. Habibie nangis. Waktu beliau belum meninggal nangis. 30.000 tenaga hebat Indonesia hengkang keluar. Kenapa? Karena mereka dulu juru mati, dikasih posisi penting, bajunya besar, fasilitasnya macam-macam. Di Indonesia, profesor 13,5 juta. Profesor berapa? 13,5 juta profesor. Jauh. Oh, buat apa tuh masih gitu? Ya. Mendingan nikah sama janda kaya. Bu, jelas ya. Jadi ini yang harus kita jawab. Ini kalau ibu ketemu sama calon presiden atau calon wakil presiden, tanyakan itu. Sampai sekarang saya belum lihat ada pertanyaan itu. Peta kekuasaan asing di Indonesia. Jawab tuh. Terus bagaimana kamu menghadapi semua itu? Nah, luar biasa itu. Kenapa itu? 82% aset nasional itu sudah di tangan muslim. 82% aset nasional di tangan muslim ini cuma sekitar 18% saja. Ya, sekaya apapun ibu hanya bagian daripada 18%. Itu data semua itu. Jelas Bu? Tapi ya sudahlah, kita ini masih banyak orang yang belum sadar, mengerti. Karena educated people kita itu cuma 10%. Educated people itu yang S1, S2, S3, ya profesor itu cuma kita 10%. Ya, nanggung 90% orang itu. Kalau kita di luar, saya pernah tinggal di Australia, saya lihat di sana itu hebat. Ya, satu perusahaan itu yang pintar cuma 1 orang. Tapi 1 orang memintarkan semuanya. Karena yang bikin sistem. Di kita ini 1 orang pintar bodoh banyak orang. Ya, pada bangsa sendiri itu dibodohin itu. Anak ayahnya sendiri nggak cinta tuh. Cintanya sama orang asing. Ya, coba itu datang pakai sandal, ya Bu, pakai celana biasa, pergi ke kantor-kantor besar. Usir. Tapi kalau yang datang orang bule, ya Bu, pakai you can see, celana begini, pakai sandal, diterima orang. Ya, ada perbedaan nggak pelaku? Jadi kita begitu, masih kurang menghargai bangsa sendiri.
Ini sudah sadar. Bangun bangsa ini supaya kuat. Bagaimana? Saya bikin buku ibu di penjara itu my book untuk bangsa. Saya bikin. Jadi kita merencanakan gimana bisa ke depan sampai 2045. Ya, cuma ini kan butuh kesadaran kolektif. Nah, ala kulli hal. Dulu Pak SBY diajukan konsep Cikeas itu. Cikeas itu penjara untuk para teroris. Ya, yang bisa dipastikan hampir semuanya Muslim. Tapi SBY menolak. Ya, sehingga SBY menolak karena jangan memperlakukan bangsa sendiri seperti itu. Itu kayak Guantanamo. Ya, apa namanya? Hotel yang dimodifikasi, foto 24 jam, luar biasa. Saya malam 8 bulan. Ala berhal, tapi kemudian tetap dijalani. Ala berhal sekalian, apa tadi Bu? Bu, kemudian persaudaraan kemana? Ini yang pertama. Yang kedua, persaudaraan kebangsaan. Bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, bangsa apa? Cina, bangsa yang lain itu, mereka diikat oleh apa Bu? Nation state, ya, namanya apa? Ikatan kebangsaan. Kita dulu ada namanya Sumpah Pemuda 1928. Satu bangsa, satu apa? Satu bahasa, ya, satu tanah air. Itu ya. Jadi kata Bu kebangsaan. Maka kita sebagai bangsa sendiri. Nah, sayangi bangsa ini, jangan dipojokin, jangan apa, bahkan diperdaya, kan dibodohi, karena misi bangsa ini ada 4. Ini ada di preambul ya, Undang-Undang Dasar 45, misi bangsa ini dari utara berapa? Ada 4. Nanti saya tambahkan saya 1, biar lengkap. Ya Bu, misi bangsa yang pertama Bu, mencerdaskan bangsa. Maksud kajian-kajian di sekolah-sekolah, diskusi segala macam itu untuk mencerdaskan bangsa. Makanya sekolah setinggi itu. Nah, itu bangsa ini maaf pintar. Itu pertama itu misi bangsa ini mencerdaskan bangsa. Yang kedua Bu, mensejahterakan rakyat. Ibu udah sejahtera belum? Hah? Suara hati itu. Ya Bu. Kalau di negeri-negeri yang maju, orang yang nggak punya kerjaan digaji selama ini. Ya Bu, makanya mereka makmur. Ya, nggak ada demo-demo yang kayak kita kan. Ya. Kapan kita begitu? Malah lahir udah dibebani hutang. Ya, hutang kita sudah 8.000 triliun. Anak lahir sudah menanggung beban sekitar 40 juta. Coba itu. Subhanallah, berat sekali kita. Makanya kemarin di pengadilan, saya bilang sama seorang saksi ahli, bilang saya ini ditawari 2 kewarganegaraan. Ya, 1 Arab, 1 ke Australia. Saya menolak, saya mau tinggal di Indonesia, mau hidup di Indonesia. Ya, tapi saya diperlakukan seperti ini. Saya bilang sama si ini, ilmuwan dari Belanda, sekolah di Belanda, S3 di Belanda. Apa kata dia? Udah Pak Ustaz, tinggal negeri aja. Ibu gila itu gitu. Itu suara hati. Jadi kita ini mau majukan bangsa, majukan negara, tapi kemudian diperlakukan seperti itu. Itulah sabar. Sabar. Saya mau tanya sama ibu hanya mungkin 2 saja. Ibu jaya terus jatuh, sakit. Dari jaya jatuh, atau ibu susah terus jaya. Enak mana? Ibu pilih yang mana? Susah dulu baru jaya, atau jaya terus jatuh. Ibu pilih yang mana? Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang ketiga. Kemudian kehidupan manusia tidak ada yang ketiga. Ya jaya jatuh atau susah ya jaya. Memang kalau ibu kenyang, ibu makan,
tidak nikmat. Ya, tapi kalau ibu lapar, ibu makan, nikmat. Begitu. Apalagi dari penjara makannya bikinan ibu-ibu nikmat. Di penjara Bu, terakhir saya mau makan nasinya itu pisahkan dengan batunya itu setengah jam Bu. Baru bisa dimakan Bu. Semuanya gimana? Semuanya gitu. Ya, nggak tahu lah, yang saya alami. Makanya jangan ibu-ibu berharap masuk penjara. Susah. Ya, tapi saya bahagia di penjara. Ya Bu, alhamdulillah. Kenapa Bu? Keimanan. Karena kita yakin. Bu, ibu kalau lihat hujan itu diawali dengan apa? Kalau mau hujan diawali dengan apa? Mendung dulu. Ya Bu, kalau mau hujan, mendung dulu. Nah begitu kita belajar dari alam ini. Makanya paling enak susah baru senang. Jangan susah kemudian senang terus susah. Kalau susah, kerja lagi supaya senang lagi gitu. Supaya hidup ini nikmat gitu. Be happy. Ya loh. Jadi hidup ini nikmat kalau di jalan Allah. Ya Bu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana ayatnya? Hah? Mana ayatnya Bu? Hah? Surat Al-An'am 162. Itu pegangan hidup itu Bu. Ada dibaca terus Bu ya? Dibaca. Coba Al-An'am 162. Buat terjemahnya baca. Bukannya ya baca. Nah, 162 Al-An'am. Enggak ada tetapi. Nah itu. Kami sini sama ibu tuh surat kami saya buka. Nah. Nah, gitu. Mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Parah. Berarti bukan untuk Allah itu ya. Itu dia ada. Saya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Bu, udah tulus. Akhirnya dia kawin lagi. Ya Allah, sakitnya di sini. Bu, saya ketemu di penjara. Lelaki yang dipenjarakan oleh istrinya 36 tahun. Gara-garanya tuh suami udah dibikin maju sama tuh istri, tadi nggak punya atau mana gitu, bahkan dia katanya si supirnya orang dari dulu tahu. Kemudian dinikahin sama ibu ini kaya, dia udah maju kamu lagi. Kesel banget ibu, dipenjarain 4 kasus, 36 tahun. Saya ketemu sama dia di masjid. Saya 3 tahun aja udah mau kiamat ya, kamu 30 tahun kapan pulangnya? Lah iya. Makanya ibu itu kalau udah kecil, alhamdulillah. Ibu, kayaknya cara buat salah sama ibu. Ya. Luar biasa. Udah Bu? Apa tadi Bu? Jadi misi negara tadi mencerdaskan bangsa juga apa? Mensejahterakan rakyat. Makanya kalau calon presiden, ya calon wakil presiden kalau tidak punya misi ini, ya Bu, coret. Nah, ini misi negara. Ini misi negara. Ya Bu. Yang ketiga, melindungi tumpah darah. Yang sayang dengan bangsa ini, lindungi rakyat, lindungi masyarakat, lindungi negara ini. Jangan kita sama-sama penjahat-penjahat dari luar itu. Sementara tidak sedikit mereka yang Bu kerjasama. Orang kalau jadi calon presiden, wakil presiden, anggota dewan, pertama harus ada elektabilitas, ya. Kemudian integritas, kemudian elektabilitas, yang keempat isitas.
Ya nggak ada duitnya nggak bisa maju berarti kan. Ada isi tas, gitu. Bu, jadi ketiga Pak, melindungi Pak. Yang keempat, berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional dan kedamaian dunia. Makanya Indonesia anti penjajah. Alhamdulillah kita, pemerintah dan seluruh rakyat, kecuali sebagian lagi kecil itu, yang pro Yahudi Zionis itu, penjajah itu. Kita semua anti penjajah. Makanya kita dukung Palestina sampai mereka merdeka. Berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional dan kedamaian dunia. Ya, Bu. Itu undang-undang itu, Bu. Tapi Bu lihat, empat-empatnya tidak ada akses ke akhirat. Ya, Bu. Empat-empat ini misi negara ini tidak ada akses ke akhirat. Semuanya apa? Duniawi. Maka kami menjadikan misi yang kelima dalam perjuangan kami membahagiakan rakyat Indonesia dunia akhirat. Keren ya? Membahagiakan rakyat Indonesia Bu, dunia akhirat itu. Cuma malah ditahan. Yang penting kita menyampaikan lingkungan. Ya Bu. Jadi yang kelima dari saya Bu, undang-undang. Ya, yang kelima itu membahagiakan dunia. Nah kalau bisa dapat calon presiden waktu sering gitu tuh. Ya, yang misinya 5 itu. Benar. Ya Bu. Oke, sudah Bu. Sekarang poin yang ketiga ya. Jadi yang pertama persaudaraan, ikatan apa? Kemanusiaan. Yang kedua, ikatan kebangsaan. Yang ketiga, ikatan darah. Ya, ikatan darah. Ya Bu. Ikatan darah, famili, kakak, beradik, ya saudara, segala macam itu ya. Ikatan apa? Idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Ya. Mana itu? Surat Al-Mu'minun ayat 101. Ya. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 101. Apabila maka tidak ada lagi pertanyaan lewat dari antara mereka. Tidak pula mereka saling bertanya. Maknanya apa? Hanya sebatas pion. Ikatan darah ini hanya sampai hari kiamat dunia. Tidak ada akses akhir. Mencari kan dasar keimanan, bukan dasar darah. Ya, dasar keimanan, bukan kata, oh ini, ya Allah, yang dipakai itu kakakku, itu ibuku, enggak ada ikatan. Ikatan darah sudah selesai sampai itu ayat itu. Ayatnya itu. Jelas Bu? Jadi kalau saya mencari itu kata apa? Iman. Iman. Walaupun akan Apa? walaupun akan punya gitu. Walaupun akan sama orang tuanya. Di akhirat. Ini kalau dasar keimanan akan saya mencari. Kalau ketemu seiman mereka senang, cuma kalau ada yang neraka mereka nggak sedih gitu istilahnya. Tidak, kalau neraka dia akan minta sama Allah supaya dikeluarin. Makanya orang beriman, Ibu lihat ayat 21 surat At-Tur. Kalau itu keluarga beriman, kumpul nanti di surga. Itu ayatnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. At-Tur ayat 21. Yang keras Bu, yang keras Bu.
Tuhan bersama dan orang-orang yang beriman beserta. Itu mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Khususnya orang beriman dengan apa yang dikerjakan. Ya Bu, jadi orang beriman, kakeknya, lalu sampai cucunya. Jadi kalau ke atas itu bapak, kakek, terus ke atas. Ya Bu ya. Kalau anaknya anak, cucu, cicit ke bawah. Ke kanan, paman, tante, semua ke kanan ke kiri. Ya, jadi kalau ada bapak, kalau ada ibu. Ya Bu. Kalau dalam bahasa Kumaris ini usul, ini furu, ini hawas. Ya Bu. Jadi saudara keluarga itu akan dikumpulkan Allah di surga selama dasarnya apa? Iman. Makanya jangan sampai keluarga kita ada sholat subuh nggak bangun. Subuh bangunkan supaya sholat. Ya Bu, karena subuh itu menentukan. Ibu lihat kalau anak ibu, suami ibu, adzan subuh belum bangun pasti dia bermasalah. Pasti ada dosa yang dilakukan. Kita nggak tahu. Kenapa? Buktinya susah sholat subuh. Kenapa? Dia dikencing oleh setan. Ya, bukannya apa? Subuh. Oleh ibu anaknya, cucunya, menantunya. Bapak yang di rumah itu lihat sholat subuh. Ya, kalau sudah susah sholat subuh, berarti dia bermasalah. Ya, ada dosa yang makanya koreksi diperbaiki, sadarkan. Subuh itu penentuan. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Surat apa itu? Lalu surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra 78. Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Maksudnya apa itu? Zuhur dan asar. Dan laksanakan sholat. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh Allah. Jadi yang pertama zuhur asar, yang kedua dari apa? Maghrib enggak sama itu. Nah, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Itu apa itu? Zuhur sama asar. Lanjut. Dan sampai gelapnya malam. Gelapnya malam itu makanya zuhur, maghrib sama isya. Ya, gelapnya malam itu maghrib sama isya. Ada juga baru laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh. Dari 3 macam jenis sholat itu yang paling utama yang mana? Lanjut Bu, bacanya Pak. Karena ya. Nah, itu sholat subuh saksikan malaikat. Ya Bu. Jadi malaikat itu kata Rasulullah diberikan tugas 2. Malam dari asar sampai subuh. Itu malaikat menjaga malam. Ibu dikawal oleh malaikat. Jadi nggak perlu satpam, nggak perlu biaya. Bersama Bu, malaikat. Kita juga malaikat. Dari asar sampai subuh. Dari subuh tugas malaikat siang. Dari subuh sampai asar. Itu Nabi bilang itu. Kita dijaga malaikat. Luar biasa kan? Cuma banyak nggak sadar, nggak paham. Makanya nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Kita dijaga malaikat. Subuh itu dulu. Orang tidak ada puasa. Nah, 2 ini yang ditekan kedatuan, subuh dan asar. Tapi ini asar subuh dulu. Karena di dalam buku Misteri Sholat Subuh yang ditulis oleh Profesor Dr. Sarjani, seorang pemikir dan ilmuwan dari Mesir, dia menyampaikan Yahudi itu paham kekuatan umat Islam itu diukur dari sholat subuh. Kata mereka kalau sholat subuh umat Islam sama dengan mereka sholat Jumat, itu berarti tanda kekuatan umat Islam. Ibu kalau lihat kan, kalau Jumat penuh, semua masjid penuh. Tapi ketika subuh,
Ada juga yang terakhir, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Kalau jadi memang ini, saya udah keliling Bu, dari Aceh sampai Irian, saya cek, saya keliling. Tubuh itu gimana dia? Memang ini, kesalahan mati masa rendah, dosa subuh. Halo, Bu. Halo Bu, azan. Halo Bu, subuh ibu sudah di mana? Enggak, kalau ibu kan sejadah. Bapak-bapak itu masih, itu sejadah. Ya Bu, makanya itu harus dibiasakan. Jadi anak-anak kita seperti itu. Kali-kali saya heran. Cucu saya yang 4 tahun itu, ternyata ikut bapaknya mau ke masjid subuh. Bagus lah, dia tumbuh cinta di masjid. Kenapa? Karena semalam saya bawa ke masjid antara maghrib sampai isya, saya bawa dia di masjid saya. Rupanya punya keinginan subuh, mau dia perempuan, umur 4 tahun. Tadi pagi saya kan, karena itu ya semalam karena maghrib sampai isya sama saya, kemudian subuh tadi dia minta ke masjid. Mau bapaknya ke masjid. Alhamdulillah. Jadi masih biasakan itu. Maksudnya apa? Jangan masuk surga sendirian. Ya Bu, masuklah surga sekeluarga. Itu. Makanya dakwah Ibu harus terus digencarkan buat itu. Pertama apa? Sholat sunnah. Lanjut Bu ya. Jadi dia persaudaraan yang ketiga berarti apa? Ikatan apa? Darah. Tapi cuma sebatas di dunia. Nggak ada surga akhiratnya itu. Ya Bu. Makanya jangan bangga dengan keturunan. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, ikatan profesi. Ya, ikatan dokter, ikatan insinyur, ikatan apa Bu? Pengusaha ini, pengusaha itu macam-macam. Ikatan apa? Profesi. Itu pun cuma sebatas itu. Ya Bu. Nah, yang kelima, inilah yang paling utama, ikatan keimanan. Tadi kita baca ayat pertama tadi, ayat apa dulu? Masih ingat nggak? Yang pertama buka tadi apa? Al-Hujurat ayat 10. Itu. Makanya maknanya apa? Bu, kalau beriman jangan sendirian. Ya Bu, kalau beriman jangan sendirian, harus tergabung dengan saudara-saudara lain. Karena persaudaraan keimanan aksesnya dunia mulia. Ya, hanya iman yang memuliakan manusia dunia akhirat. Di dunia saja. Itu 5 macam itu. Jangan lupa itu. Ya. Nah, taruh di bawah, Bu, jangan di bawah ranjang, di bawah alam bawah sadar. Ya. Ibu, dalam teori apa namanya psikologi itu kan manusia ini ada alam sadar, alam bawah. Alam sadar itu masih pada akal, logika, berpikir, ya Bu. Dan itu bisa lupa. Tapi kalau sudah masuk dalam alam bawah sadar, ya Bu, sudah tersimpan. Ya. Nah, pengajian-pengajian banyak dapat itu cuma sampai di sini, nggak sampai tersimpan di mana alam bawah sadar. Ya Bu, makanya alam bawah sadar itu tahu muncul dia. Karena simpan dia. Kalau dalam komputer itu dia database-nya itu ya, namanya tersimpan di situ. Tuh, alam bawah sadarnya itu seperti itu. Dan disitulah nanti ada emosi, ada perasaan, ada empati segala macam itu di mana Bu? Di dalam alam bawah sadar. Makanya kalau mengajar nggak usah lama-lama. Karena kemampuan manusia menangkap otak itu paling amat 18 menit. Ya Bu. Dan kemampuan mengingat paling lama 28 menit. Ya Bu. Nah, kalau sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dia tidak lupa dan selalu akan ingat. Itu makanya dicatatnya mana Bu?
alam bawah sadar. Ada berapa saudara? 5. Saudara itu masuk dalam alam bawah sadar itu. Ya. Tapi dari 5 persaudaraan yang utama yang mana? Nah, sekali kita lihat, kalau sudah terbentuk keimanan di dalam diri seorang, maka dia akan membuat jaringan orang yang beriman. Maka di penjara saya bikin buku, wahai kaum mukminin bersatulah. Saya tidak mengatakan wahai kaum muslimin. Kalau muslim itu masih bisa munafik, masih bisa berjalan semacam-macam. Kalau sudah mukmin, berarti imannya sudah di mana? Sudah di kalbunya. Maka kata Nabi, orang mukmin nggak mungkin zina, orang mukmin nggak mungkin korupsi, orang mukmin nggak mungkin mencuri. Ya Bu, kalau sudah mukmin, mengaku muslim, mencuri, berzina, ada muslim, belum mukmin. Ya Bu, makanya ketika berkata orang mukmin, qad aflahal mu'minun, beruntung jadi orang beriman. Satu surat Allah turunkan surah Al-Mu'minun. Ajar itu selalu menyentuh. Ya Bu, nah hal apa dari Bu? Poin intinya adalah bagaimana iman ini melahirkan apa? Persaudaraan. Ini yang lemah bukan umat ini Bu. Lemah sekali. Ya, buktinya apa? Saya masuk penjara. Nggak tahu berapa yang dulu saya. Bu, dulu saya bilang sebelum saya penjara, Ibu, kalau saya ditangkap oleh polisi, ibu rame-rame ke tempat polisi, kami nggak akan pulang sebelum pusat itu dikeluarkan. Dikeluarin Bu, tapi nggak ada ibu datang. Ya udah dipanggil aja. Ini nggak datang di penjara ya. Subhanallah. Kenapa itu Bu? Karena imannya lemah. Termasuk status-statusnya. Takut, teroris, menakutkan, takut. Ternyata penjara kecil. Apa yang ditakutkan dengan penjara? Kok kalah kita sama anak Gaza itu? Ya Bu, kenapa itu? Yang bicara apa itu? Bahasa apa itu Bu? Makanya iman ini Bu, harus jadi dinamo penggerak. Kalau iman yang menggerakkan ibu-ibu, ya Bu, ibu datang ke pengajian, dasarnya keimanan ibu datang nggak akan ngantuk di penjara, di pengajian. Ini datang udah. Banyak yang makan nasi itu. Yuk. Saya lihat Bu, saya bimbing haji jamaah haji itu. Setiap tahun saya bimbing haji. Sebelum saya katakan, dan saya lihat siapa orang yang paling semangat di dalam haji itu yang paling tinggi. Dan kebanyakan sahabat nenek. Kebanyakan nenek. Semangatnya luar biasa, tawaf. Kemudian ibadahnya luar biasa nenek. Itu bukan karena keimanannya. Mungkin biayanya mahal. Apalagi tadi kan? Ya, mungkin juga nggak tahu juga. Tapi semangatnya hebat. Nggak sakit nggak. Yang muda-muda. Ada. Nah, Bu, bahasa keimanan harus mereka apa? Persaudaraan. Kalau persaudaraannya kuat, nggak akan bisa ditembus oleh musuh-musuh Islam. Itu. Nah, berikutnya, kalau sudah menjadi bahasa persaudaraan, terus ngapain? Jangan diam. Surat At-Taubah 71. Tuh gerakannya ada. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sarhamhumullah. Allahu wasi'un. Nah, At-Taubah 71. Apa namanya? Ulaika sarhamhumullah, Allah azizun hakim. Surat apa? At-Taubah 71. Tuh, ada perempuan juga kan? Bu, bukan laki aja deh, Bu. Muhammad laki kan? Sama di depan Allah. Terus? Tuh, tolong tuh saudaramu yang kesulitan. Jangan kau biarkan. Ya Bu, jangan acot-acot, pura-pura nggak tahu. Ya Bu, nah itu harus saling memperhatikan, saling menolong. Gitu. Saling
saling menasihati, saling mengingatkan begitu Bu. Kerjasama semua itu. Saling menolong terus. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Tuh, apa itu ma'ruf? Baik, Apa itu kebaikan? anak yang Semua perintah Allah itu maksudnya. Semua perintah Allah, semua ajaran Rasulullah adalah ma'ruf. Ma'ruf itu semua yang baik menurut agama dan akal. Lalu itu namanya apa? Suruh mereka kepada yang ma'ruf. Gitu. Terus mencegah dari yang mungkar. apa itu mungkar? Yang dilarang. Semua larangan Allah, semua larangan Rasulullah adalah apa? Mungkar. Dan mungkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal. Semua yang buruk menurut agama akal, tinggalkan itu, jauh itu. Peringatkan manusia. Terus Mendirikan sholat. tuh, yuqimuna sholat, mereka sholat itu dalam bahasa Arabnya hanya fi'il mudhari terus menerus. Ya, tidak ada hentinya terus menerus. Terus Menunaikan zakat. ya, tuh setahun sekali ya, menaikkan zakat. Dan mereka taat pada Allah dan Rasul. Tuh senantiasa taat kepada Allah Rasul dan semua kata. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lihat Bu, Allah akan merahmati mereka ini sama seperti ayat ke-10 surat Al-Hujurat. Ya Bu, la'allakum turhamun. Persaudaraan kamu yang beriman semoga mendatangkan rahmat Allah. Itu Bu, ayat 10 surat Al-Hujurat. Lihat artinya. Sama-sama Allah menjadikan rahmat kepada orang beriman itu. Masanya kita praktekin kayak gitu. Yang diajar Allah dipraktekin kayak itu. Ya Bu. Makanya, Bu, saya keluar dari penjara 27 September, hari Rabu. Di rumah saya berpenuh. Masya Allah, datang kiriman makanan dari restoran kita nggak tahu. Macam-macam makanan. Ya, saya nggak tahu siapa ini dan siapa. Subhanallah. Bu, paginya subuh saya bawa istri saya sama antar ke saya berbincang. Karena di sana sedang berkumpul 7.000 dai kami, saya ketuanya. 7.000 dai se-Indonesia kumpul di sana. Terus acara itu acara apa? Jambore Dai Nasional dibuka sama Pak Jokowi. Pak Jokowi buka hari Senin, saya rebut dibebaskan. Ya Bu, kamu saya ke sana masih berjalan acara itu. Wah, saya disambut kayak orang pahlawan. Ada ngomong itu, akhirnya mereka minta apa? Arahan saya berikan arahan mereka. Stop. Lalu masih agresif ya. Masih seger dari penjaranya. Hari berikutnya bahagia sekali. Ya, ini orang mukmin semua berkumpul. Coba bayangkan, ini semuanya ustaz-ustaz, dai-dai ulama-ulama loh. Ada yang dokter, yang profesor, dan macam-macam. Kalau mereka ini bergerak se-Indonesia 7.000 orang, bisa dibayangkan ke depan bagaimana perkembangannya. Kalau satu orang punya murid 100.000 orang, 200.000 orang, jutaan orang, dahsyat itu. Kekuatan besar itu. Ya Bu, sudah Bu? Oke, sebentar lagi selesai. Jadi itu hanya, jadi gerakan umat mukmin orang beriman itu, ayo harus terus dipacu keimanannya untuk membangun persaudaraan. Kenapa Bu? Membuat langkah-langkah. Jangan diam. Ya Bu, jangan diam. Harus ada langkah, itu langkahnya 5 langkah itu. Amar ma'ruf, nahi munkar, senantiasa sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Mereka inilah yang akan dikasih rahmat oleh Allah. Makanya nggak ada orang mukmin itu pengangguran. Bu, faidah faragta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan pekerjaan, kerjakan yang lain. Jangan diam. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak sibuk di jalan Allah, maka kamu akan disibukkan oleh setan di jalan tidak benar. Itu aja. Orang sibuk di jalan Allah, nikmat hidupnya. Tapi orang sibuk di jalan setan, hancur hidupnya. Maka hanya 2 jalan saja. Ya Bu. Nah, Bapak itu saja kajian kita. Sebenarnya masih banyak ya eksplorasi tema ini, tapi paling tidak ini 2 saja. Sebab saya takut ujungnya lupa. Ya, dulu banyak masalah, banyak kegiatan, ya Bu. Itu aja masukkan dia tadi alam bahwa ada 5 persaudaraan. Yang pertama tadi apa? Keimanan. Dan lanjut dengan apa?
langkah-langkah nyata. Sambil orang beriman ini kumpul di dunia ini, nikmat banget. Alhamdulillah. Baru itu silakan tanya Bu. Pertanyaan, protes, silakan Bu. Iya Bu. Mainnya nih. Tapi apapun di pemikiran ini kan kita berkelompok ya, Pak Ustaz. Maaf Ustaz, ya saya melihat sudah bersatu dari semuanya itu mungkin Ya, Assalamualaikum. Jadi pandangan bersatunya yang salah Bu. Bu, bersatu itu tidak berarti semua dalam satu jaringan atau satu kelompok. Muhammadiyah itu cuma ormas. Ibu, NU itu ormas. Seperti ibu-ibu sekarang pakai mobil. Mobilnya satu banyak. Mobil kita itu banyak satu tuh. Ibu pakai mobil Alphard, yang itu pakai mobil Mercy, yang itu pakai Kijang, yang itu pakai Volvo, silakan aja. Itu cuma kendaraan. Yang penting berkumpul di satu ini. Namanya satu nih. Itu di kendaraan. Nah, sementara yang kita ini fanatik paling bagus mobil Alphard, yang baru Volvo mungkin, nah mobilnya dibicarakan. Bukan apa? Bukan Islamnya. Bukan apa? Kebersamaan dalam tujuan itu salah. Jadi bersatu dalam tujuan, bersatu dalam Islam. Dalam imannya ada 6. Rukun Islam berapa? 5 sama semua. Ibu tanya NU Muhammadiyah, semuanya sama rukun imannya, semua sama rukun. Ketika rukun imannya beda, nah sudah menyimpang. Lah Syiah, lah Ahmadiyah, dia kelompok menyimpang. Atau rukun Islam yang beda. Sampai dia mengatakan selama Anda dengan rukun Islam yang 5 itu tidak baik kepada imam kami, Anda masuk neraka. Loh, ya apa bisa? Rusak itu. Ini yang menyesatkan yang rusak itu. Kayak gini terus aja. Muncul aliran sesat kalau menyimpang. Makanya kita yang selamat. Rukun imannya ada 6, rukun Islamnya 5. Ayo kita bersama-sama. Namanya ahli sunnah wal jamaah. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling suci dan seterusnya. Gitu Bu. Ya, jadi jangan sarana dimasukkan untuk tujuan apa persatuan, bukan sarana itu hanya kendaraan. Ya Bu ya. Nah, ayo lagi Bu. Waalaikumsalam. makanya yang lagi rame di Gaza ini ya, keuangan yang mereka bagian dia kita karena itu dia hanya selalu kita menunjukkan tulisannya ini bulan dari nah itu gimana ya? Jadi Bu, di dunia ini Bu, tidak ada masyarakat malaikat. Ya Bu, di dunia ini tidak ada masyarakat seperti malaikat. Sama dengan Gaza. Ibu nggak usah Gaza lah, itu termasuk begitu luas. Di kampung Ibu tadi ada Muslim, ada Kristen, ada kelompok itu. Ya? Sudah. Kalau itu dasarnya kemanusiaan, ya perempuan sebagai manusia. Ya? Kalau dasarnya agama, lakum dinukum, waliyadin, itu aja. Jadi enak saja. Cuman yang masalah ini orang yang nggak paham. Mereka ini dijajah. Kalau namanya dijajah, sudah nggak usah lihat agama, nggak usah lihat kelompok. Adam itu penjajah itu. Singkirkan itu penjajah itu. Bu, ketika penjajah datang ke Indonesia, masih kita godok-godokan nggak? Kamu Jawa, kamu Sunda, kamu Aceh, kamu Sumatera. Begitu, Bu? Nggak ada sudah. Semuanya berjuang untuk menghilangkan penjajah itu. Karena penjajah ini perampok, perusak, menghancur. Dia hancurkan. Penjajah itu ya, 3 dihancurkan itu. Dia hancurkan agamanya. Dari jajahnya. Dihancurkan pikirannya. Dihancurkan fisiknya. Itu penjajah itu.
Luar biasa kejahatan itu. Singkirkan menjajah. Lah kok dia dibahas ini Syiah begini. Ini orang nggak paham. Ya udah kalau nggak paham gimana? Jahil namanya. Nah, jahil kalau setan dulu. Capek, ya Bu. Sudah kalau nggak tahu diam. Nah, kalau tahu, berikanlah dukungan semangat. Ini udah nggak dukung, ngomongnya nggak benar kan? Itu namanya akhlaknya buruk. Bu, orang yang akhlaknya buruk itu, dia nggak berbuat, tapi dia mencela. Buruk itu akhlaknya. Ya, kita jangan bergaul orang-orang akhlaknya buruk. Oke, lanjut ya. Ada Bu? Kayaknya udah masuk. Iya Bang. Yuk. Ada ayat yang mengatakan ini kadang-kadang jadi bumerang buat kami kalau kan kata Allah suruh hijrah katanya. Kenapa kalau mereka nggak hijrah dari sana? Kan Allah luas. Bu, hijrah itu untuk orang yang nggak mampu. Ya Bu, Nabi Muhammad itu di Makkah sudah berusaha untuk dakwah, sudah berusaha untuk mempengaruhi, sudah berusaha untuk apa Bu, melakukan upaya-upaya. Ya Bu, sampai Nabi hijrahkan tuh sebagian para sahabat kemana Bu? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu untuk nggak mampu. Ketika nggak mampu hijrah, tapi kalau mampu yang lawan. Nah, saya mau tanya sama Ibu, nggak usah bicara penjajah besar. Ibu punya rumah kan? Ada 3 orang, 5 orang datang ke rumah Ibu, dia lemparin batu ke rumah Ibu. Ya Bu, rumah Ibu dilemparin batu sama Ibu. Ini 3 orang jahil. Ya, orang jahil melempar batu. Terus Ibu bilang, yaudah ambil aja, saya mau hijrah. Gitu Ibu. Dia udah kali Ibu lemah hijrah. Biar diambil ke rumahnya sama orang. Tapi kalau mampu, lawanlah. Itu rumahmu. Itu hartamu. Kalau kau matimu syahid. Membela harta sendiri. Mati Allah. Apalagi bela agama. Bela bangsa, bela negara. Kan luar biasa. Jadi itu ya mampu. Ya Bu. Ibu-ibu aja perempuan gemes kalau ada orang yang rumahnya ya. Lawanlah. Pakai apa kek? Hak kita untuk mempertahankan rumah kita kan. Gitu. Biasa Bu, omongan itu kalau dia mengalami. Ya kalau dia mengalami ngomong gitu. Coba dia mengalami. Udah lagi. Oke, coba Bu. Ada lagi Bu? Alhamdulillah. Kita cukup di sini ya. Bentar lagi zuhur nih Bu. Masih ada perhatiannya, ada Qurannya. Semoga bermanfaat. Saya belum kelihatan ini. Ini juga di kamar kurang sehat juga Ustaz. Kurang sehat juga. Iya, ya, Bapak-Ibu, Bu, bagi mereka saudara kita yang sedang sakit, yang sedang diuji Allah, yang didoakan semoga mereka diberikan kekuatan, kemudahan dan kesembuhan. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an tu'inana 'ala ta'atika wa lana jannata. Allahumma nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك ومن عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن إليهم. اللهم عافيهم وارجعهم إلى بيوتهم سالمين وغانمين. اللهم وفقهم ما تحب وترضى. اللهم أحسن إليهم وابشر أمورهم. وفقنا ما تحب وترضى. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في سبيل لا اله الا انت سبحانك انت الظالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسالك ايمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas saudara-saudari sekalian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.